Ada harapan di tengah gelap. Disinilah aku berbagi terang. Bersamaku, Relon Star. Shalom saudara, kembali lagi bersama denganku Relon Star. Saat ini saudara akan saya bagikan seri-seri mengenai From Darkness to Light. Berdasarkan pada apa yang saya alami dari masa lalu saya yang gelap saudara, bagaimana Tuhan membawa saya kepada terang, itu yang saya akan bagikan dalam konten berseri di YouTube saya. Oke, saat ini saya ingin berbicara dari hati ke hati kepada Anda semua. Saya pernah berpikir seperti ini ya saudara, mengenai panggilan. Saya pernah merasa tidak layak untuk menjalani panggilan saya sebagai seorang istri dari wakil gembala. Jadi suami saya adalah seorang wakil gembala dari gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia, dan saya mendampingi beliau sejak 2013 kalau tidak salah ya saudara, dan sampai saat ini kami masih menjadi tim penggembalaan di GPKDI Bojong Indah. Dan pernah ada terpikir dalam hati saya, sepertinya saya tidak layak untuk menjalani panggilan ini karena masa lalu saya yang buruk, saya pernah jatuh dan lain sebagainya. Dan suara-suara juga dari orang di sekeliling saya yang mengatakan, Re, kamu tuh wakil gembala, kamu harusnya begini. Re, kamu tuh wakil gembala, kamu harusnya seperti ini. Nah saudara, perkataan-perkataan seperti itu membuat saya merasa kecil, membuat saya merasa tidak layak. Dan akhirnya satu saat saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan pilih saya? Kenapa Tuhan dari sekian banyak jemaat di gereja saya, kenapa Tuhan memilih saya untuk menjadi seorang pemimpin rohani di tempat ini? Saya pernah bertanya demikian saudara. Dan saudara tahu Tuhan berkata, Tuhan tidak memilih orang yang sempurna, tetapi Tuhan menyempurnakan orang yang dipilihnya. Nah saudara, mungkin Anda juga pernah mengalami hal yang sama seperti saya. Anda mungkin melayani atau Anda dipilih untuk melakukan satu panggilan khusus yang berasal dari Tuhan, tapi Anda merasa tidak layak. Nah saat ini saya ingin membagikan kepada Anda semua bahwa yang pertama adalah Tuhan melihat hati, bukan masa lalu kita saudara. Nah sebab Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, sama seperti Daud ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi raja atas bangsa Israel ya saudara. Dia merasa tidak layak. Kenapa? Dia tidak berbekal pengalaman militer ya saudara. Dia hanya menjaga kawanan domba saja di padang. Dia tidak seperti kakak-kakaknya yang gagah, tinggi, besar ya. Tetapi Tuhan memilih Daud. Itu masalahnya saudara ya. Tidak peduli dia sempurna atau tidak, Tuhan tidak memilih orang yang sempurna, tetapi Tuhan menyempurnakan orang yang dipilihnya. Oke saudara, kemudian dari pemikiran saya seperti itu yang saya merasa tidak layak, Tuhan memberikan pengertian demikian. Tuhan tidak memilihmu karena masa lalumu sempurna. Tuhan gak memilih saya karena masa lalu saya sempurna, tetapi karena hati yang siap dibentuk. Jadi hanya Tuhan yang bisa melihat hati saya ya saudara. Ternyata bagi Tuhan hati saya ini siap dibentuk. Kenapa? Karena saya punya latar belakang yang hancur, yang rusak, yang hitam saudara. Tuhan panggil saya kepada terang itu, sehingga saya menjadikan terang itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saya. Itulah sebabnya Tuhan memilih saya bukan karena masa lalu saya sempurna, tidak, tapi karena hati yang siap dibentuk. Justru karena aku pernah jatuh, kan itulah saya jadi punya belas kasihan yang dalam terhadap orang-orang. Nah ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang pendamping pemimpin rohani. Oke saudara, kenapa Tuhan memilih saya untuk panggilan ini? Ini yang kedua ya saudara, masa lalu tidak membatalkan panggilan.
Masa lalu yang saya alami itu tidak membatalkan panggilan Tuhan atas pribadi saya. Saudara tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan Paulus dulunya menganiaya jemaat, saudara. Maria Magdalena punya masa lalu kelam. Tapi Tuhan tetap panggil. Dan Tuhan pulihkan. Dan Tuhan pakai mereka-mereka itu. Petrus, Paulus, Maria. Dan sekarang giliran Relon Star. From darkness to light. Itulah yang saya bagikan kepada saudara saat ini. Ada harapan di tengah gelap. Dulu hidup saya gelap, saudara. Hidup saya hancur. Kuliah saya hancur. Disinilah aku berbagi terang bersama saya Relon Star. Nah saudara, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi kalau Tuhan mempercayakan banyak hal saat ini kepada suami saya, dan saya adalah seorang pendamping, pemimpin rohani, ya itu semua karena anugerah Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Namun saya tidak boleh juga terus terintimidasi dengan perasaan tidak layak tersebut, seperti yang dilakukan oleh teman saya, saudara, teman dekat saya selama ini. Saya dibuat saya merasa kecil, saya merasa tidak layak. Saya menyetop itu semua, dan sekarang saya sadar kenapa Tuhan memilih saya. Yang ketiga adalah saya dipilih karena ada tujuan besar. Dan saya juga sengaja membuat video ini, konten ini, supaya setiap kali saya ragu akan panggilan Tuhan, setiap kali ada orang-orang yang mengecilkan atau mempersalahkan saya ingat kepada ini, saya ingat kepada panggilan ini. Saya dipilih Tuhan karena ada tujuan besar, ya saudara. Mungkin saya merasa tidak layak, tapi Tuhan tahu bahwa saya akan mengerti hati jemaat, terutama yang sedang terluka, saudara. Saya tidak hanya jadi istri wakil gembala karena dipanggil jadi alat pemulihan bagi banyak orang. Jadi Tuhan memanggil saya bukan hanya untuk menjadi istri wakil gembala, saudara, tetapi aku dipanggil untuk menjadi alat pemulihan bagi banyak orang. Justru karena saya mempunyai masa lalu yang terpuruk, yang hitam kelam, justru hal itulah yang membuat saya itu jadi lebih punya belas kasih terhadap orang, saudara. Kalau orang yang mungkin hidupnya lurus-lurus, ya saudara, dia akan merasa sombong. Dia tidak punya belas kasih yang dalam kepada orang lain. Sehingga gimana dia bisa jadi alat pemulihan bagi banyak orang, sedangkan dia gak pernah merasa hidupnya jatuh dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya dipilih karena ada tujuan besar, yaitu memulihkan, menjadi alat pemulihan bagi banyak orang. Oke, saya lanjut ya saudara. Yang keempat, rasa tidak layak itu justru tanda hati yang tunduk. Orang yang merasa layak biasanya sombong. Tapi yang merasa tidak layak dan tetap mau taat itu hati yang lembut dan tunduk. Tuhan senang dengan hati yang seperti itu, saudara. Dan saya juga percaya karena faktor-faktor inilah makanya Tuhan memilih saya untuk panggilan ini. Dan tidak ada yang dapat menggantikannya, tidak ada yang dapat memutarbalikan apa yang udah Tuhan panggil. Seseorang yang Tuhan telah tetapkan, seseorang yang Tuhan udah telah panggil, itu gak bisa digantikan dengan hal apapun, ya saudara, karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Jadi kenapa Tuhan memilihmu? Karena hanya orang yang pernah gelap tahu betapa berharganya terang. Dan kamu, Relon, adalah kesaksian hidup dari from darkness to light. Bukan cuma untuk diceritakan, tetapi untuk dihidupi. Nah saudara, ini mungkin adalah satu reminder buat saya pribadi. Tapi saya ingin berbagi juga kepada Anda semua. Jika Anda saat ini mengalami hal seperti saya, Anda mungkin merasa tidak layak dengan hidup Anda saat ini. Mungkin Tuhan memberikan ada begitu banyak anugerah dalam hidup saudara, tetapi Anda merasa tidak layak. Dan saat ini saya mau berkata kepada Anda semua, jangan terus terintimidasi dengan keadaan seperti itu. Karena Tuhan tahu siapa orang yang Dia pilih, siapa orang yang Dia panggil. Dan Tuhan yang hanya bisa menembus jauh ke dalam hati kita. Tuhan yang tahu hati kita ini, saudara. Tuhan yang tahu, oh mana ini yang punya hati yang lembut sehingga dia tetap mau taat, mana yang enggak. Sehingga pemilihan itu
benar-benar berdasarkan pada kacamatanya Allah, bukan pada kacamata manusia, sehingga kita tidak bisa didikte oleh opini-opini orang lain. Tetapi biarlah Tuhan yang melihat hati saudara, bukan melihat masa lalu kita. Oke, sekian saja firman Tuhan yang saya bisa bagikan saat ini. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan jika saudara ada yang mau didoakan, please berikan komentar di bawah ini. Hal-hal apa yang saudara rindu untuk didoakan, nanti biar saya bersama dengan tim akan berdoa buat saudara semua. Dan juga saudara bisa melakukan hubungi kami dengan nomor telepon di bawah ini. Nanti kita bisa melayani Anda untuk pelayanan doa dan konseling.